Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun. Di sini kami akan menjelaskan rancangan aplikasi yang kami buat menggunakan model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, infrastruktur, pelanggan, produk, dan keuangan. Aplikasi yang kami buat bernama Ayo Peduli. Ayo Peduli merupakan aplikasi amil zakat yang juga berperan sebagai social enterprise. Model bisnis kanvas memiliki 9 blok bangunan. Di sini saya akan menjelaskan 2 blok dari 9 model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment pada aplikasi Ayo Peduli yaitu di mana untuk membangun model bisnis yang efektif, maka perusahaan atau lembaga harus menentukan dan mengidentifikasi pelanggan mana yang harus dilayani. Aplikasi Ayo Peduli yang merupakan aplikasi donasi sosial yang mana dananya bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana halal-halal lainnya, maka pihak yang dikategorikan sebagai customer segment adalah pihak pemberi donasi dan pihak penerima manfaat. Pihak pemberi donasi di aplikasi Ayo Peduli yaitu ada dibagi menjadi 2 kategori, yaitu donatur individu dan juga donatur perusahaan. Sedangkan penerima manfaat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu masyarakat secara umum dan penerima zakat atau mustahik. Kemudian saya akan menjelaskan blok yang kedua dari BMC aplikasi Ayo Peduli, yaitu Value Proposition. Value Proposition merupakan layanan atau kumpulan produk yang ditawarkan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Value pertama yang diberikan aplikasi Ayo Peduli kepada donatur ialah dalam bentuk kemudahan. Kemudahan ini adalah kemudahan dalam bentuk transaksi. Donatur dapat melakukan transaksi dana melalui ATM, transfer bank, e-commerce, dan beberapa pembayaran digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Value kedua yang diberikan oleh aplikasi Ayo Peduli adalah dalam bentuk keramahan. Donatur yang akan membayarkan dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah akan dilayani dengan ramah seperti keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan kepada donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari kelas TIF 4A. Saya akan menjelaskan lanjutan dari proses bisnis kanvas terhadap aplikasi Ayo Peduli mengenai channel, customer relationship, dan revenue stream. Channels adalah cara perusahaan atau lembaga memberitahukan tentang value kepada customer. Semakin banyak customer mengetahui value perusahaan atau lembaga dapat berpengaruh positif terhadap perusahaan atau lembaga tersebut. Kolom channel pada MBC Ayo Peduli terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu bagian akuisisi dan bagian penghimpunan. Pada bagian akuisisi ini menjelaskan saluran apa saja yang digunakan Ayo Peduli agar donatur mengetahui tentang Ayo Peduli. Ayo Peduli memiliki banyak saluran untuk akuisisi, dari sisi digital yaitu sosial media, web, dan juga Facebook dan Instagram. Untuk saluran penghimpunan, Ayo Peduli memiliki kantor pusat dan kantor cabang yang tersedia untuk donatur yang ingin menunaikan zakat, wakaf, infak, serta sedekah dan dana. Selain itu, donatur juga bisa membayar dana melalui saluran penghimpunan melalui saluran digital, yaitu menu layanan ATM dan beberapa e-commerce. Lalu kemudian customer relationship. Kolom ini bagian customer relationship di sini diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya, yaitu mendefinisikan bagaimana cara perusahaan untuk mempertahankan loyalitas customer. Berbagai cara dilakukan perusahaan agar customer mereka tetap kembali menggunakan barang atau jasa dan value yang diberikan oleh perusahaan dalam fundraising strategi dan zakat. Kolom customer relationship ini digunakan oleh LAT untuk bagaimana menjaga silaturahmi dengan seluruh muzaki, baik muzaki yang lama maupun muzaki yang baru, agar muzaki pada las tersebut menjadi loyal dan membayar zakat. Kemudian revenue stream. Revenue stream merupakan representasi dari jalur penerimaan yang diterima oleh perusahaan.
Kolom ini menjelaskan dari mana saja perusahaan mendapatkan revenue yang merupakan salah satu elemen terpenting untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam pondasi strategi dan zakat, kolom revenue stream digunakan untuk mengetahui dari mana saja pendapatan yang diterima oleh LAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Saya berasal dari SIF 4A dan saya akan menjelaskan key resource dan key activity yang ada di aplikasi kami, aplikasi iPeduli. Oke, saya akan menjelaskan dari key resource dulu. Oke, key resource ini menjelaskan tentang sumber daya utama yang dimiliki oleh seperti aset-aset perusahaan, aset-aset karyawan, dan aset-aset pendonasi, dan lain-lain. Hal ini diperlukan karena akan berhubungan dengan menentukan value perusahaan dalam fundraising strategi dana Ayo Peduli. Oke, key resource ini menjelaskan tentang sumber daya apa saja yang dimiliki aplikasi Ayo Peduli dalam penghimpunan data. Oke, itu sedikit dari key resource dan kita masuk ke key activity. Elemen ini menjelaskan kegiatan apa saja yang ada di Ayo Peduli, dan hal ini sangat penting untuk mendapatkan maksimal tujuan dari Ayo Peduli dapat beroperasi dengan sukses. Dalam fundraising, strategi dana, zakat, kolom key activity ini menjelaskan apa saja kegiatan utama yang ada di aplikasi Ayo Peduli dalam penghimpunan dana dari pendonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan lanjutan dari proses bisnis Kanvas terhadap aplikasi Ayo Peduli mengenai key partners dan konstruktor. Yang pertama, key partners. Kolom key partners menjelaskan dengan siapa saja sebuah perusahaan memiliki mitra untuk efisiensi aktivitas utama perusahaan. Perusahaan membentuk mitra untuk optimalisasi model bisnisnya, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Adapun key partners dari Ayo Peduli diantaranya yang pertama, perusahaan percetakan, konsultan, televisi, dan vintage konvensional. Dengan adanya mitra tersebut, Ayo Peduli sangat terbantu khususnya dalam apresiasi biaya pengeluaran dari Ayo Peduli itu sendiri. Dan yang kedua adalah konstruktor, adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Struktur biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap. Biaya ini menjadi pengeluaran tetap Ayo Peduli ialah biaya untuk gaji amil. Dan yang kedua, biaya variabel. Biaya ini adalah biaya untuk program. Program yang dilaksanakan adalah Ayo Peduli ialah program yang menjadi bagian dari strategi fundraising dana zakat. Biaya program termasuk kepada biaya tidak tetap karena program-program yang dilaksanakan bersifat tidak tetap atau fluktuatif. Jadi biayanya pun tergantung dari beberapa banyak program yang akan dilaksanakan oleh Ayo Peduli. Konstruktur menjelaskan tentang seluruh biaya yang digunakan Ayo Peduli dalam menghimpun dana zakat dari muzaki. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh aplikasi Ayo Peduli diantaranya yang pertama, biaya gaji untuk amil, yang kedua, biaya operasional, dan yang ketiga, biaya komunikasi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai proses bisnis menggunakan model Kanvas dalam penerapan aplikasi amil zakat Ayo Peduli. Dengan hal itu diharapkan perusahaan atau organisasi mampu mewujudkan visi dan misi sesuai dengan target yang diharapkan. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.